Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Fiera Ananda Arianti. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen memori. Manajemen memori. Pada unit programming, memori dibagi menjadi dua, yaitu untuk sistem operasi resident monitor, kernel, dan program yang dieksekusi. Sedangkan dalam multi-programming, memori yang digunakan user dibagi-bagi untuk beberapa proses. Tugas pembagian ini yang disebut manajemen memori. Fungsi dari manajemen memori yaitu yang pertama, mengelola informasi memori yang dipakai dan tidak dipakai. Yang kedua, mengalokasikan memori dari proses yang telah selesai. Yang ketiga, mendealokasikan memori dari proses yang telah selesai. Dan yang keempat, mengelola swapping antar memori dan virtual memory. Selanjutnya yaitu klasifikasi manajemen memori. Klasifikasi manajemen memori dibagi menjadi dua. Yang pertama, nyata atau main memori. Yang kedua, maya atau virtual memory. Nyata atau main memori dibagi menjadi dua, yaitu sistem fisik untuk pemakai tunggal dan sistem multi-programming. Sistem multi-programming dibagi menjadi dua, yaitu partisi tetap dan partisi dinamis. Pada partisi tetap dibagi menjadi dua, yaitu alokasi absolut dan relokasi. Kemudian pada maya atau virtual memory, yaitu sistem multi-programming. Pada sistem multi-programming dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu staging murni, yang ketiga segmentasi murni, dan kombinasi staging dan segmentasi. Selanjutnya yaitu fixed memory. Memori dibagi menjadi sejumlah partisi tetap dan pada partisi tersebut ditempatkan proses-proses. Berdasarkan ukurannya dapat dibedakan menjadi partisi dengan ukuran yang sama dan partisi dengan ukuran berbeda. Di sini A adalah equal size partition atau partisi yang ukurannya sama. Kemudian yang B adalah unequal size partition atau partisi yang ukurannya berbeda. Selanjutnya yaitu kesulitan partisi tetap dengan ukuran yang sama. Bila program ukurannya lebih besar dibanding partisi yang tersedia, maka tidak dapat dimuatkan. Dan program harus mempersiapkan overlay sehingga hanya bagian program yang benar-benar dieksekusi yang dimasukkan ke memori. Untuk program yang sangat kecil banding ukuran partisi akan terjadi ketidakefisien yang disebut fragmentasi internal. Selanjutnya yaitu placement algorithm. Untuk partisi tetap dengan ukuran yang sama, penempatan proses di memori dilakukan dengan trivial. Selama ada partisi yang tersedia, proses dapat di-load ke partisi tersebut bila sudah penuh digunakan swapping. Untuk partisi tetap dengan ukuran berbeda, dua cara penempatan proses ke dalam partisi. Yang pertama, satu antrian proses untuk tiap partisi. Yang kedua, satu antrian proses untuk seluruh partisi. Proses ditempatkan pada partisi yang ukurannya paling kecil yang dapat memuat proses tersebut. Di sini kita lihat bahwa gambar A yaitu one process queue per partition atau satu proses antrian per partisi. Kemudian yang B adalah single process queue atau antrian proses tunggal. Selanjutnya adalah masalah di dalam partisi tetap. Yang pertama relokasi. Relokasi yaitu penempatan proses sesuai alamat fisik yang bisa berubah tergantung penempatannya dalam partisi. Yang kedua proteksi. Proteksi yaitu satu proses tidak boleh masuk ke alamat partisi yang telah berisi proses lain. Kemudian selanjutnya partisi dinamik. Partisi yang digunakan memiliki panjang dan jumlah yang bervariasi. Saat suatu proses dibawa ke main memory,
proses tersebut dialokasikan dengan ukuran memori yang tepat sama dengan yang diperlukan. Berikut ini contoh efek partisi dinamik pada main memori 1 MB, yaitu A, B, C, D, E, F, G, dan H. A. Mula-mula memori kosong hanya ada sistem operasi. Kemudian B, C, D, proses 1, 2, 3 di load ke main memori. Pada D, terdapat hole di akhir memori yang tidak cukup untuk proses 4. E. Karena belum ada proses yang ready, proses 2 di swap sehingga cukup untuk proses 4. F. Proses 4 berukuran lebih kecil dari proses 2 sehingga terbentuk hole lain. G. Kemudian proses 2 menjadi ready karena ukuran memori tersedia belum cukup, maka proses 1 yang swap. H. Proses 2 menempati ruang memori dan menghasilkan hole baru. Partisi dinamik ini menghasilkan beberapa lubang atau hole di memori yang semakin lama memori akan semakin terfragment dan penggunaan memori berkurang. Fenomena ini disebut fragmentasi eksternal. Kemudian teknik untuk mengatasi fragmentasi eksternal dengan compaction atau pemadatan. Dari waktu ke waktu, sistem operasi menggeser proses-proses sehingga menjadi berdampingan atau contiguous dan free memory dijadikan satu blok. Misalnya dari gambar H akan diperoleh free memory 256K sebagai hasil dari compaction. Kemudian kesulitan dari compaction adalah prosedurnya menyita waktu prosesor dan diperlukan kemampuan relokasi dinamik. Selanjutnya, relocation. Penempatan suatu proses yang telah di-swap kembali ke main memori. Pada partisi tetap, suatu proses yang di-swap balik atau swap in akan menempati partisi yang sama seperti sebelum di-swap. Ini merupakan contoh relokasi sederhana. Saat pertama di load, seluruh H1 memori relatif dalam bentuk kode akan digantikan alamat main memori absolute yang ditentukan oleh base address dari proses yang di load. Sedangkan pada single process queue, untuk universal size partition dan partisi dinamik, suatu proses bisa menempati partisi yang berbeda pada saat di swap balik ke main memori atau saat terjadi pergeseran atau shift, sehingga alamat suatu proses tidak tetap di main memori. Untuk itu dibedakan beberapa jenis alamat. Yang pertama, logical address, yaitu acuan pada suatu lokasi memori yang tergantung pengerjaan data ke memori. Penerjemahan ke alamat fisik harus dilakukan terlebih dahulu sebelum memori diakses. Yang kedua, relative address. Contoh khusus dari logical address, alamat dinyatakan sebagai suatu lokasi yang relatif pada titik yang diketahui, biasanya awal dari program. Yang ketiga, physical address atau absolute address, lokasi aktual di main memori. Dan ini adalah gambar penerjemahan ke alamat fisik di main memori. Saat suatu proses ditugaskan menjadi status running, bus register diisi alamat awal proses di main memori. Juga terdapat sebuah bound register yang menunjukkan lokasi akhir dari program. Nilai akhir ini harus diatur saat program di load atau proses image di swap masuk atau ke main memori. Pada saat proses dieksekusi, alamat relatif dilibatkan. Alamat relatif terdiri dari isi instruction register atau IR, alamat instruksi yang terjadi di dalam cabang dan instruksi pemanggilan, dan alamat data yang terjadi saat instruksi load dan store. Tiap-tiap alamat relatif mengalami dua langkah manipulasi oleh prosesor. Satu, nilai di dalam base register ditambahkan pada relative address untuk menghasilkan absolute address. Yang kedua, hasilnya dibandingkan dengan nilai di dalam bound register. Jika alamatnya di dalam range nilai ini, maka instruksi eksekusi akan dikerjakan, dan jika tidak, akan dibangkitkan interrupt ke sistem operasi berupa error. Selanjutnya adalah placement algoritma. Diperlukan algoritma penempatan untuk menutup lubang, yaitu pada saat load atau swap proses ke main memori terdapat beberapa blok memori bebas yang ukurannya cukup, maka sistem operasi akan memutuskan yang mana yang akan dialokasikan.
Terdapat 3 algoritma penempatan. Yang pertama base speed, first speed, dan next speed. Base speed memilih blok memori yang ukurannya sangat dekat dengan ukuran proses yang dibawa. First speed mulai dengan men-scan memori dari awal dan memilih blok memori yang pertama ditemui yang memiliki ukuran yang cukup besar. Kemudian next speed mulai men-scan memori dari lokasi terakhir penempatan dan memilih blok berikutnya yang memiliki ukuran yang cukup besar. Berikut ini contoh ketiga algoritma. Pada gambar ini, blok terakhir yang digunakan adalah blok 22 KB yang kemudian di partisi 14 KB akan dialokasikan 16 KB. Selanjutnya yaitu algoritma yang terbaik adalah first speed. Meskipun akan menghasilkan memori bebas berukuran kecil di awal memori, yang kedua adalah next speed, dan yang paling buruk adalah algoritma base speed karena akan menghasilkan memori bebas berukuran kecil yang banyak sehingga compaction harus lebih sering dilakukan. Selanjutnya replacement algoritma. Pada sistem multiprogramming menggunakan partisi dinamik, terdapat suatu waktu saat seluruh proses di main memori dalam status blok dan meski telah dilakukan compaction masih kekurangan memori untuk penambahan proses baru. Maka ada proses yang disuap dari main memori untuk proses baru atau proses dengan status ready suspend. Pemilihan proses yang akan disuap memerlukan algoritma penempatan ulang yang akan dibahas pada virtual memory. Simple packing. Main memori dipartisi menjadi potongan memori berukuran relatif kecil dan setiap proses juga dibagi menjadi potongan kecil berukuran sama dengan potongan memori yang disebut patch. Patch ini dapat ditempatkan pada potongan memori yang disebut frame. Berikut ini contoh penggunaan patch dan frame. A, B, C, D. Proses A 4 patch, B 3 patch, C 4 patch, penempatan frame yang kosong. E kemudian proses B suspended dan disuap out dari main memory. F 5 patch dari proses D menempati frame 4, 5, 6, dan 11, 12 tidak perlu contiguous. Sistem operasi menyediakan patch table untuk setiap proses. Patch table ini berisi lokasi frame untuk tiap patch dari proses. Di dalam program setiap logical address berisi nomor patch dan offset. Selanjutnya menggunakan logical address atau patch number, offset, dan patch table. Prosesor akan menentukan physical address atau frame number dan offset. Patch table untuk contoh di atas. Untuk memudahkan ukuran patch dan ukuran frame ditentukan sebagai kelipatan 2, sehingga relative address menjadi sama dengan logical address. Contohnya digunakan pengamatan 16 bit dan ukuran patch 1K sama dengan 1024 byte. Relative address 1502 yang dalam bentuk biner 000001, 01110, 11110. Dengan ukuran patch 1K diperlukan offset 10 bit sehingga 6 bit sisa untuk nomor patch, sehingga program maksimum dapat terdiri dari 2/6 sama dengan 64 patch berukuran 1 KB. Relative address 1502 sesuai dengan offset sama dengan 478 dan patch sama dengan 1. Langkah-langkah menerjemahkan alamat untuk alamat n tambah m bit. 1 extra patch number dari n bit paling kiri pada logical address. Yang kedua, gunakan patch number untuk mencari frame number atau K di patch table. Yang ketiga, physical address awal sama dengan K kali 2 pangkat m. Physical address dari batch yang diacu K kali 2 pangkat m ditambah offset.
Selanjutnya, simple segmentation. Program dan datanya dibagi menjadi beberapa segmentasi. Ukuran tiap segmentasi tidak perlu sama. Logical address yang menggunakan segmentasi terdiri dari segmen number dan offset. Langkah-langkah menerjemahkan alamat n ditambah n bit. 1. Ekstra segmen number dari n bit paling kiri pada logical address. 2. Gunakan segmen number ini untuk mencari awal physical address dari segmentasi pada segmen tabel. 3. Bandingkan offset atau n bit paling kanan dengan panjang segmen. Jika offset lebih besar dari panjang segmen berarti alamat tidak absah atau valid. Yang keempat, alamat fisik diperoleh dengan menjumlahkan awal physical address dengan offset. A. Paging 16 bit logical address, 6 bit page 10 bit number offset. B. Segmentation 16 bit logical address 4 bit segmen 12 bit number offset. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.